Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Silakan dipimpin berdoa. Alhamdulillah syahadat. Mulai. Doa selesai. Oke, saya akan dulu ya. Agung Saifullah. Hadir. Oke. Agustinus. Hadir enggak? Ya. Sakit. Ain. Berlian. Dadang. Dadang. Sakit. Danis. Fitria. Priti. Ada. Diana. Erwina. Ika Melisa. Julita. Miftahul Hadi. Ada. Mutia. Muntik. Rama. Ya. Rida Rama. Ya. Ada enggak? Ada. Roset. Ada. Sandy. Ada. Susanti. Ada. Widya. Akbar. Anak-anak hari ini kalian sudah siap belajar atau belum? Siap. Siap ya. Kalau siap, coba semuanya berdiri dulu. Kita cek dulu. Coba kalau Bu Rana bilang saya siap belajar, kalian jawabnya siap, siap, siap. 1, 2, 3. Saya siap belajar. Siap, siap, siap. Oke, bagus. Silakan duduk. Silakan duduk. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang bonus demografi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu permasalahan kuantitas penduduk Indonesia. Nah, mungkin ada yang pernah dengar kuantitas itu artinya apa? Jumlah ya. Kuantitas itu adalah jumlah. Jadi kalau permasalahan kuantitas penduduk itu adalah permasalahan yang berkaitan dengan jumlah populasi. Jumlah populasi atau jumlah penduduk. Contohnya apa kira-kira? Contohnya adalah jumlah
berlebihan. Population artinya Populasi. populasi itu apa sih? Hidup. Kumpulan makhluk hidup. Kalau misalkan di pelajaran biologi atau pelajaran yang lain mungkin populasi itu sekumpulan individu yang sejenis kan. Nah, cuman kalau ini konteks yang ini maksudnya population itu adalah penduduk. Jadi kalau overpopulation itu berarti jumlah penduduk yang berlebih dengan terlalu banyak. Coba sekarang kita Dia berjalan lanjut di kelompok sampai waktu milih nasional medsos yang dengan media semua kita jadi sadar manusia tiap hari yang banyak dan itu caranya. Ya tadi, yang tadinya ribuan tahun jumlah manusia stabil tiba-tiba meroket sampai segini. Jumlah kita meningkat sampai 4 kali lipat cuma di 100 tahun terakhir. Bahkan para ahli melihat bumi kita bakal dipenuhi hampir 10 miliar orang di tahun 2050 dan 11 miliar di 2100. Tentunya biar kita bayangin bakal sekacau apa dunia itu sesat. Kalau begini, misalnya segala kebutuhan kita tetap dipenuhi. Dan sebenarnya seberapa banyak batas manusia bisa ditampung. Fakta mengejutkannya, ternyata batasnya bisa sangat banyak. Bayangin sekarang kita ngumpulin semua penduduk dunia di satu tempat, berdiri sebelah-sebelahan. Ternyata kita semua akan muat di dalam Jakarta dan Depok. Ngerasa kecil? Bayangin kalau seluruh daratan bumi diisi orang sebelah-sebelahan, tebak bisa muat berapa? Ternyata bisa sampai lebih dari 1000 triliun manusia. Ya, bumi itu gede banget. Tapi pastinya kita nggak bisa hidup kayak gitu. Kalau mengingat segala macam kebutuhan kita, kebanyakan dari para ahli pun menganggap bahwa populasi sekarang ini pun udah hampir batasnya. Tapi sebenarnya, apa sih akar dari semua masalah ini? Pendeknya jawabannya adalah keluarga yang punya keluarga. Dulu di Eropa, kondisi belum selamat dan senyaman sekarang. Semua orang punya banyak anak. Alasannya sederhana, dan semua anak yang lahir bisa hidup sampai dewasa. Tapi sejak revolusi industri di abad ke-18, apa-apa jadi makin gampang. Tingkat kematian anak jauh berkurang. Dari sana, ibarat api pada kelompok populasi membesar dengan sangat cepat. Modelnya jumlah penduduk emang gak berlangsung lama. Semakin bagus kualitas hidup, orang pun makin sadar gak perlu punya banyak anak. Tapi itu di Eropa. Banyak negara yang kualitas hidupnya gak meningkat secepat di sana. So kita, 1800-an buru-buru revolusi industri, kita masih menjalani tanam paksa. Makanya sampai tahun 1960, rata-rata orang tua di negara kita masih punya anak. Bahkan di negara paling rapi sedunia ini pernah ada peraturan yang melarang warga yang punya lebih dari satu anak untuk populasi. Tapi ternyata hari ini justru ada satu masalah besar yang menyerang Cina dan negara lain. Apakah itu? Di saat banyak negara Afrika masih berjuang untuk menurunkan angka kelahiran, negara-negara lain justru terancam populasi. Ada penelitian baru yang menunjukkan kalau 23 negara ini bakal kehilangan lebih dari setengah populasinya di akhir abad 20 nanti. Itu pun tenaga produktifnya lebih sedikit dan akan ada lebih banyak kakek dibanding sekarang. Jadi ternyata permasalahan populasi ini ibarat dua semangka. Manusia belum kita tambah besar, tapi kalau kita ekonomi jadi kacau karena lebih banyak pensiunan dari yang bisa bekerja. Mungkin selain hidup di sini kita masih punya satu cara, jelajah dan hidup di atas sana. Dan seperti biasa, terima kasih. udah selesai debat. Kok bisa? Kalau dari video itu tadi kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak penyebab overpopulation itu apa sih? Boleh gak bawa pertanyaan? Angka kelahiran Iya, iya benar. Angka kelahiran tinggi. Ada sebagian penduduk yang menganggap bahwa penyana itu banyak rezeki, salah seperti itu. Nah, kira-kira kalau berdasarkan video tadi, apakah overpopulation itu terjadi di setiap negara? Ya, di setiap negara? Tidak apa ya? Oh, di Jepang tuh terjadi overpopulation nggak? Tidak. Kalau di Indonesia? Ya, iya, iya. Karena Indonesia jumlahnya banyak. Kita urutan berapa sih? 4. Jadi kita itu urutan keempat di dunia. Nah, dari video tadi kan dijelaskan kalau misalkan di satu negara atau seluruh dunia bakal mengalami overpopulation, itu kira-kira ada varian.
benar. Jadi serba salah nih kalau kita terlalu banyak populasi nanti krisis pangan, jadi kerusakan lingkungan itu bisa juga kalau terlalu sedikit kekurangan tenaga kerja. Nah, kalau di Indonesia itu juga terjadi overpopulation. Penyebabnya adalah nih pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kalau kalian lihat nih jumlah penduduk Indonesia dari tahun 2015 sampai 2022 ini meningkat terus nih. Jadi jumlahnya meningkat dari 2015 itu penduduk kita 255 juta. Terus sampai 2022 itu 275 juta lebih. Kalau yang sensus kemarin itu terakhir tahun 2020 penduduk kita itu 270 juta atau tepatnya itu 270,20 juta. Jadi kan jumlah penduduknya naik terus kan ya. Nah, ini juga salah satu masalah di Indonesia, yaitu banyaknya populasi penduduk. Indonesia itu urutan keempat di dunia. Kalau urutan pertama itu berapa? Cina. Urutan kedua? Selanjutnya? India. Urutan ketiga? Amerika Serikat. Nah, baru Indonesia. Nah, selanjutnya ini adalah dampak dari banyaknya overpopulation. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Di sini ada contoh berita. Ternyata overpopulation itu menyebabkan punahnya beberapa satwa liar. Ada yang bisa menyebabkan, ada yang bisa menjelaskan dari hubungannya apa? Satu orang aja. Ya, karena hutannya dibuat untuk pembangunan rumah. Jadi ada alih fungsi lahan, jadi habitat hewannya jadi berkurang. Nah, terus yang kedua adalah overpopulation bisa menyebabkan bencana alam. Ada yang bisa menjelaskan ini? Ya, banyaknya sampah yang disebabkan oleh manusia, jangan sampahnya dibawa ke sungai, terus menyebabkan banjir. Terus ada lagi nggak selain kegiatan manusia membuang sampah? Jadi kalau semakin semakin banyak jumlah manusia berarti kebutuhan akan kayu juga semakin banyak. Nanti efeknya mereka melakukan teknologi atau penambangan secara liar menyebabkan banjir ketika musim hujan, ketika musim kemarau menyebabkan kerawanan. Sebelum kerawanan jadi kalau musim hujan menyebabkan banjir, kalau musim kemarau ya kekeringan. Kekeringan ini nanti dampaknya ke kerawanan pangan. Kenapa kok bisa ke kerawanan pangan? Karena kalau kekeringan bisa menyebabkan gagal panen. Nah, terus yang keempat adalah turunnya stabilitas keamanan. Jadi overpopulation menyebabkan stabilitas keamanan itu turun, terutama di daerah perkotaan. Kok bisa? Karena kurang tinggi. Karena pengangguran yang tinggi, persaingan tinggi, pengangguran tinggi, akhirnya pendapatannya sedikit kan, memaksa mereka untuk melakukan tindak kriminalitas. Selanjutnya, masalah kuantitas penduduk di Indonesia itu adalah nih persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, di sini ada peta kepadatan penduduk Indonesia tahun 2020. Kalau kalian lihat ini ada warnanya, hijau, merah tua, merah muda kayak gini. Nah, yang paling jarang penduduknya itu yang warna hijau. Berarti itu apa aja? Kalimantan, terus Papua, terus ini ya Sulawesi ya, Sulawesi Utara. Karena ini kan belum tahu nih, ini Sulawesi Utara. Terus ini apa? Ya, Maluku. Kalau di sini Maluku Utara, yang ini Maluku. Jadi provinsi Maluku itu beda. Maluku Utara yang atas sama Maluku yang Maluku aja. Dari selatan kamu. Nah, sedangkan yang kepadatan penduduknya sedang itu yang warnanya pink atau merah muda. Berarti daerah mana ini? Sumatera. Terus ini Aceh. Ini apa? Sulawesi Tenggara. Nah, terus yang merah pekat ini yang kepadatan penduduknya tinggi. Berarti pulau Jawa. Terus Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan.
Ya, jadi NTB. Jadi persebaran penduduknya itu tidak merata. Ternyata persebaran penduduk yang tidak merata itu bisa memberikan beberapa dampak. Nah, yang pertama soal lihat nih. Yang pertama itu munculnya masalah sosial. Kalau digambar ini masalah sosialnya apa? Kemiskinan. Atau apa sih ini? Dalam tadi namanya ya. Jadi salah satu penyebab persebaran penduduk yang tidak merata, saya kasih contoh nih misalkan. Kalau di Ponorogo sama Jakarta itu penduduknya padat yang Jakarta. Otomatis masalah sosialnya lebih banyak yang di Jakarta. Contohnya adalah munculnya pengemis. Selain pengemis apa ya? Area umum. Selain ini yang masalah sosial dulu. Pengemis, gelandangan, ya kan? Ya, ya bisa jadi karena saking besarnya tekanan hidup di sana, terus ada stres, terus menjadi ODGJ misalkan, bisa aja. Terus, jadi masalah sosial ini awal munculnya itu ketika terjadi urbanisasi. Jadi ketika penduduk yang ada di daerah itu pindah ke kota, mereka tidak dibekali dengan keterampilan. Akhirnya ketika mencari kerja, nggak dapat kerjaan nih, nggak masuk kualifikasi. Akhirnya ada yang menjadi gelandangan, ada yang menjadi pengemis. Nah, selain itu ada juga yang misalkan udah dapat pekerjaan nih, tapi pekerjaannya mungkin yang sembarangan atau pekerja lepas gitu. Nah, nanti bisa menempati slum area. Slum area itu bahasa Indonesianya area umum. Ya, area umum atau tempat pemukiman umum yang biasanya dibangunnya di sepanjang sungai, kanan kiri sungai, bawah jembatan gitu. Nah, terus yang terakhir adalah memunculkan masalah lingkungan. Karena semakin banyak jumlah penduduk, otomatis jadi sampahnya semakin banyak. Terus apa lagi? Polusi makin banyak nggak? Ya, polusi juga makin banyak. Sampah makin banyak, polusi makin banyak, limbah makin banyak, otomatis menyebabkan masalah lingkungan. Misal, nanti menyebabkan pencemaran air. Kalau sampahnya dibuang ke sungai, menyebabkan pencemaran tanah. Kalau sampahnya dibuang ke tanah, menyebabkan pencemaran udara. Jadi asap kendaraan, dari pabrik. Nah, nanti polusi udara itu endingnya adalah terjadinya global pemanasan global atau global warming. Nah, itu dampak persebaran penduduk Indonesia yang tidak. Selanjutnya, masalah kita yang ketiga adalah banyaknya pencari kerja. Jadi pencari kerja di Indonesia itu banyak, angkatan kerja di Indonesia itu banyak, tetapi mereka tuh sulit mencari kerja. Kenapa? Karena ya lapangan kerjanya itu ada, tapi jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja. Pencari kerja yang banyak, lapangan kerjanya sedikit. Contohnya bisa kalian lihat di video ini. Sebuah pabrik di Tangerang Banten merekrut 500 pekerja baru dengan sistem langsung wawancara atau walk-in interview. Namun berdampak hingga penolakan hingga memicu kekacauan. Inilah kondisi di luar PT Roda Prima Lancar, PT Industri Sawit yang melakukan perekrutan langsung terhadap 500 pekerja. Meski perekrutan baru berlangsung di pagi hari, namun para pelamar sudah berkumpul sejak pukul 11 malam. Kerumunan baru bubar setelah perusahaan membatalkan perekrutan secara tatap muka. Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah menegur perusahaan yang meminta mereka berkoordinasi saat melakukan perekrutan berikutnya. Perusahaan tersebut melakukan rekrutmen dengan pola tatap muka. Dan mereka sudah mengakui bahwasannya penerimaan itu mereka itu sekitar 500 orang. Dan mereka melakukan 2 hari. Yang pertama itu hari Sabtu dan kedua hari Minggu. Memang penumpukan itu terjadi pada rekrutmen yang kedua. Ya, jadi masa sudah mulai berkumpul
500. Tapi yang data ribuan. Dan mereka tuh ngantrinya dari tengah malam dan 11 malam sampai pagi. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka mencari kerja di Indonesia itu sangat banyak, tetapi jumlah lapangan kerja semakin sedikit, jadi nggak seimbang. Akhirnya muncullah yang namanya pengangguran. Kalau kalian lihat nih komposisi penduduk kita pada per Februari, jadi data ini itu per Februari 2022. Jadi ternyata generasi Z itu adalah generasi yang lahir tahun 97 sampai 2012. Itu berapa persen? 27,9%. Dari semua penduduk Indonesia. Jadi total semua penduduk Indonesia. Generasi milenial itu yang lahir tahun 81 sampai 96 itu 25,80%. Generasi X itu 21,88%. Terus generasi baby boomer lahirnya tahun 46 sampai 64 itu 11,56. Terus pre-boomer itu yang lahir tahun 1945 masih juga masih ada itu 1,87%. Terus post generasi Z itu lahir tahun 2013 sampai sekarang itu 10,88%. Kalian masuk yang mana? Generasi Z. Kalian berapa? Generasi Z. Post generasi Z itu 2013. Generasi Z. Jadi kalian kan masuk yang generasi Z. Jadi jumlah kalian itu dari 270,20 juta. Jumlah kalian itu ini 27,94%. Kalau kalian hitung nih, yang ini, tiga teratas ini, generasi Z, generasi milenial, saya itu generasi milenial. Terus generasi X itu ternyata jumlahnya paling banyak dari jumlah total penduduk Indonesia. Artinya apa? Berarti angkatan kerja di Indonesia itu sangat tinggi. Kalau data di sini menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia itu 144,01 juta. Nah, sehingga mereka nggak mungkin bisa ditampung oleh lapangan kerja semuanya. Sehingga menimbulkanlah yang namanya pengangguran. Pengangguran di Indonesia itu sebanyak ini 8,4 juta orang. Terus selanjutnya dampak pengangguran. Pengangguran itu dampaknya apa sih? Yang pertama jelas pendapatan per kapita semakin menurun atau pendapatan suatu negara akan menurun. Satu negara kalau jumlah penganggurannya rendah, otomatis pendapatannya akan tinggi. Contoh apa? Negara maju. Negara maju itu kan pendapatannya tinggi karena banyak yang bekerja daripada yang nganggur. Jadi tingkat penganggurannya sedikit. Nah, sedangkan di Indonesia itu jumlah pengangguran masih banyak, sehingga akan mempengaruhi rendahnya pendapatan per kapita suatu negara. Rendahnya pendapatan per kapita Indonesia. Terus yang kedua adalah gaya beli masyarakat semakin berkurang. Ini logikanya gimana? Ini yang pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat berkurang. Logikanya gimana? Yo, ada duit, punya uang, jadi tidak ada pendapatan, otomatis kemampuan membeli juga berkurang. Terus pendapatan negara juga semakin berkurang. Beban psikologis semakin besar. Misalkan nganggur nih, gak ada kerjaan, mau beli ini kan tadi nggak bisa ya. Mau itu nggak bisa, mau ini nggak bisa. Beban psikologisnya mengalami banyak. Terus beban sosialnya semakin besar. Misalkan apa tuh? Semakin dewasa. Terus beban sosial itu contohnya apa? Misalkan saya nganggur, misalkan si X nganggur, nanti sama tetangganya dia digunjing. Jadi beban sosialnya besar. Ini tadi masalah kuantitas penduduk Indonesia ada 3, apa sih tadi? Yang pertama, population. Yang kedua, pengangguran. Yang pengangguran, yang ketiga, persebaran. Ya, persebaran untuk yang tidak merata. Jadi kalau masalah kependudukan di Indonesia, nah sekarang tugas kalian adalah mencari solusinya. Cara mencari solusinya silakan kalian berkelompok. Jadi nanti dibagi. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok ini 3 ya, 3 terus kelompok 4. Ini nanti KPD-nya ada 3 nomor. Silakan dikerjakan secara berkelompok, diskusi
Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sudah? Mamanya sudah? Sudah? Mamanya sudah? Sudah ya? Berana minta satu aja yang presentasi di depan. Mamanya siapa? Kurang. Yang presentasi satu aja. Iya kan? Belina. Belina. Iya, satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Dina. Di sini kita akan menjelaskan diskusi kami tentang overpopulation. Nomor 1, apa sebenarnya yang menyebabkan Indonesia menjadi penyumbang populasi dunia? 1. Menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. 2. Tingginya angka kelahiran. 3. Tingkat pendidikan rendah. 2. Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? 1. Menerapkan program 2 anak cukup. 2. Melakukan program transmigrasi. 3. Memperluas lapangan kerja. Sebentar. Untuk pertanyaan soal nomor 1, yang 1A, tadi jawabannya apa? Menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki, ya benar. Terus tingginya angka kelahiran, tingkat pendidikan rendah. Tingkat pendidikan rendah. Apa hubungannya tingkat pendidikan rendah dengan overpopulation? Karena kalau tingkat pendidikan seseorang itu rendah, maka pola pikirnya salah sehingga menganggap bahwa ini tadi menganggap bahwa punya anak banyak rezeki. Oh iya, betul juga. Ada juga gini, misalkan ketika orang itu SD sudah lulus, SMP sudah lulus, terus tidak melanjutkan ke SMA, terus dia juga tidak kerja, berarti larinya nyaman. Pengangguran. Larinya selain menjadi pengangguran, menikah, nanti menyebabkan tingginya angka kelahiran. Benar. Si yang beda tadi jawabannya apa? Tingginya angka kelahiran. Yang B, menerapkan program 2 anak cukup. Menerapkan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah? Menerapkan program 2 anak cukup. Yang lain ada tambahan? Program 2 anak cukup itu program apa? KB. Benar. Yang lain ada tambahan nggak? Selain 2 anak cukup, mau lain. Membuat undang-undang yang
usia minimal menikah, membatasi tunjangan anak bagi PNS ABRI hingga anak kedua, memberlakukan tarif tinggi bagi para migran, dan menyebarluaskan pendidikan kependudukan di berbagai jenjang pendidikan. Benar tadi jawabannya. Jadi membatasi usia menikah, jadi biar tidak terjadi pernikahan dini. Membatasi tunjangan anak bagi pegawai negeri ya, bisa juga bisa. Jadi kalau pegawai itu biasanya anak pertama sama anak kedua itu dikasih tunjangan. Anak ketiga kan juga nggak dikasih, jadi dibatasi biar mereka nggak terlalu banyak anak. Benar. Terus jawaban nomor 2. Mengapa terjadi perbedaan pelajaran untuk yang salah satu antara kedua tersebut? Satu, karena kota Jakarta berdiri sudah sejak lama sebelum Kalimantan Utara, sehingga daya tarik masyarakat terhadap masyarakat lebih tinggi karena fasilitas, keberadaan lapangan kerja, dan menjadi sarana pendidikan yang semakin maju. Terus ada yang beda, yang sama. Ini kenapa Jakarta itu lebih padat penduduknya daripada kota Tanjung Selo? Tadi jawaban kalau ini karena Jakarta itu lebih gede, dong. Ya, karena yang Tanjung Selo, sedangkan Kalimantan Utara merupakan kota baru, sehingga sarana fasilitas di sana belum sepenuhnya memadai, sehingga daya tarik masyarakat luar terhadap kota tersebut masih rendah. Iya, benar. Jadi Jakarta itu adalah kota yang dari dulu sudah berdiri. Kalau zaman kerajaan namanya adalah Sunda Kelapa. Terus zaman penjajahan berubah nama menjadi Batavia. Terus sekarang berubah menjadi Jakarta. Jadi dari dulu kota itu sudah terbangun sehingga sarana prasarana sudah banyak. Terus juga sudah menjadi pemusatan penduduk. Sedangkan yang Tanjung Selo itu baru berdirinya provinsi itu baru berdiri tahun 2012. Sehingga sarana prasarana juga belum ada. Daya tariknya untuk mendatangkan penduduk dari luar itu masih kecil. Yang B, 2B. Bagaimana cara untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta? 1. Transmigrasi dari kota Jakarta ke daerah lain yang penduduknya masih jarang. 2. Meningkatkan pembangunan di daerah seperti sarana pendidikan, lapangan kerja, fasilitas hiburan sehingga penduduk tidak perlu pergi ke Jakarta. Ya, ada tambahan nggak dari nomor lain? Tadi jawabannya 1. Meningkatkan pembangunan di daerah. Jadi lapangan kerjanya di daerah itu misalnya di desa-desa itu ditambah. Terus sarana prasarana kemudian juga ditambah, lapangan kerja ditambah, pendidikan ditambah. Sehingga mereka itu nggak harus sibuk-sibuk mencari lapangan kerja ke kota. Jadi nggak akan pindah ke Jakarta. Jadi tetap di situ aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah melakukan transmigrasi dari Jakarta ke kota yang masih jarang penduduk. Terus lanjut nomor 3. Mengapa angka pengangguran di Indonesia tinggi? 1. Lapangan kerja yang tidak setara dengan jumlah penduduknya. 2. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pola pikir seseorang menganggap bahwa pendidikan tidak berpengaruh dalam mencari pekerjaan. Ya, sudah itu. Ya, jadi pertanyaannya mengapa angka pengangguran di Indonesia itu tinggi? Jawabannya tadi karena lapangan pekerjaannya sedikit toh. Terus yang kedua, Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan pola pikir seseorang menganggap bahwa pendidikan tidak berpengaruh dalam mencari pekerjaan. ya, jadi karena pendidikannya rendah, orang tuh kalau pikirnya menganggap bahwa pendidikan nggak usah tinggi, padahal pendidikan itu berfungsi untuk mencari pekerjaan. Ada tambahan jawaban nggak? Ada lagi? Yang 3A, mengapa angka pengangguran penduduk di Indonesia tinggi? SDA-nya belum bisa memanfaatkannya sendiri. Oh ya, jadi SDM-nya kualitasnya masih rendah, terus SDM-nya belum memiliki kapasitas untuk mengelola sumber daya alam. Jadi sebenarnya ada tuh lapangan pekerjaan misalkan mengelola SDA ini, tapi kita nggak bisa, ya kan? Benar. Terus yang B, gimana cara pemerintah menurunkan angka pengangguran di negara kita? 1. Membuka lapangan kerja, 2. Melakukan wajib belajar, 3. Melakukan program pelatihan karir. Ya. 1. Membuka lapangan pekerjaan, 2. Mengadakan program pelatihan, misalnya pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh BLK atau pemerintah itu menyelenggarakan
menganggap bahwa pekerjaannya Saya itu kalau misalkan iya, kalau pendidikannya tinggi, dia kualitasnya lebih bagus, dia mencari pekerjaan lebih mudah. Terus kayak satu, mengembangkan kemampuan diri, dua, mengikuti perkembangan teknologi, tiga, mengadakan pendidikan, empat, mengikuti kursus. ya, mengikuti kursus. Yang pertama tadi kan mengembangkan kemampuan diri. Pertanyaan saya, kemampuan apa yang bisa kalian kembangkan mulai dari sekarang ketika kalian masih sekolah, sehingga ketika nanti kalian masuk ke dunia kerja, kalian tuh udah punya kemampuan itu. Kira-kira kemampuan apa? Kemampuan jahit, kemampuan jahit, berarti lalu pelatihan kan? Kalau sekarang masih sekolah, kemampuan apa? Kemampuan apa? Kemampuan komunikasi, bicara, kemampuan berkomunikasi, karena ketika bekerja nanti kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Ada tambahan dari kelompok? Sudah? Sudah? Oke. Terima kasih untuk kelompoknya dari Nas. Silakan kita beri tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Tadi kalau satu kelompok sudah presentasi, ada pertanyaan tidak untuk pembelajaran kita hari ini? Ada. Kalau tidak ada, berani Mutiara, persilakan untuk membuka HP di grup kelas. Sudah berani kirimkan Google Form. Tapi belum. Di grup kelas dibuka Google Formnya, kalian kerjakan itu waktunya 10 menit. Di Pak Google-nya dikerjakan 10 menit. Yang link gitu. Walaupun banyak negeriku jalani, yang masyhur baik dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa sayang. Karena ku tak melupakan engkau, ku banggakan. Oke, sudah selesai mengerjakan? Sudah. LKPD-nya dikumpulkan dulu. Ini lembaran ini. Kumpulkan dulu saya semuanya. Kalau sudah, berada mana satu orang saja maju ke depan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siap. Ya, jadi Indonesia kita ini mengalami banyak permasalahan kualitas penduduk ya. Yang pertama adalah karena overpopulation, yang kedua yaitu persebaran penduduk yang tidak merata, ya. Dan yang ketiga adalah tingginya angka pengangguran. Ya, ini angka pengangguran. Terus cara mengatasinya kalau overpopulation gimana? Program KB. ya. Terus kalau persebaran penduduk tidak merata caranya? Menggalaukan konsolidasi. Ya. Terus yang ketiga, ini angka pengangguran caranya? Menciptakan lapangan kerja. Ya, oke, betul. Kesimpulannya benar. Selebihnya untuk solusi yang lain yang kita tadi sudah pelajari ya. Ya. Jangan dulu kemudian. Anak-anak, jadi ini pembelajaran kita sudah selesai. Untuk materi berikutnya nanti silakan dipelajari secara program di fauna. Sudah beranak di belajarnya di kelas ini.
Waalaikumsalam.